Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Nah, untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan ya. Nah, ap, apa sih itu sih ketenagakerjaan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Nah, terus ada yang namanya istilahnya tadi disinggung tentang tenaga kerja. Nah, apa sih itu tenaga kerja? Nah, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, jadi tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, ada jenis-jenis tenaga kerja. Menurut sifatnya, tenaga kerja ini ada menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja jasmaninya. Merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga fisik seperti supir dan juga montir, ya, ataupun juga yang bekerja di bengkel, gitu ya, penjahit. Yang kedua ada tenaga rohaniah. Merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan seterusnya. Ya, contohnya adalah direktur, konsultan, dan manajer. Menurut kualitasnya, tenaga kerja itu terbagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, itu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sih, sehingga ahli di bidangnya, contohnya guru, dosen, dan dokter. Terus ada tenaga kerja terlatih, itu adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja, contohnya montir, sopir. Nah, yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Artinya, tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contoh, tukang sapu, buruh, dan lain-lain. Seterusnya ada menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ada tenaga kerja bagian produksi, yang tugasnya di bidang produksi ya. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Itu adalah di bagian pemasaran atau juga yang tugasnya juga di pendistribusian barang. Terus ada tenaga kerja umum dan administrasi yang berhubungan dengan personalia umum dan administrasi. Yang terakhir, menurut hubungan dengan produk. Ada tenaga kerja langsung, itu maksudnya adalah yang langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Kalau tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan pada biaya operasional pabrik. Ya. Next. Nah, ada yang disebut dengan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja digunakan dengan rumus sebagai berikut. TPAK itu adalah tingkat penduduk angkatan kerja ya, sama dengan itu jumlah orang yang bekerja per jumlah penduduk dikalikan 100%. Ya. Adapun untuk mengetahui ketergantungan atau dependency ratio ya, dapat digunakan sebagai berikut. DR atau dependency ratio sama dengan penduduk di luar usia kerja per penduduk usia kerja dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi dependency ratio, semakin besar tanggungan penduduk produktif ya, atau tanggungan penduduk usia kerja ya. Lanjut. Ada kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia itu dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan kerja itu memiliki dua pengertian. Ada dalam arti sempit, itu adalah kesempatan adalah banyaknya sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Kalau dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut ya dalam proses produksi. Nah, bagaimana sih hubungan antara penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran? Nah, dapat digambarkan dalam tabel berikut ya. Nah, penduduk itu terbagi menjadi dua. Nah, ada penduduk usia kerja, ada penduduk di luar usia kerja. Nah, penduduk usia kerja itu dari sekitar, ada yang mengatakan itu adalah di sekitar 15 tahun ke atas sampai dengan batas usianya itu 64 tahun ya. Nah, kalau untuk penduduk luar kerja itu ada terbagi menjadi dua, yaitu di bawah usia kerja, yakni di bawah usia kerja itu untuk umur berapa tahun? Untuk 15 tahun ke bawah. Sedangkan untuk di atas usia kerja itu 64 tahun ke atas kalau tidak salah ya. Nah, penduduk usia kerja itu dikategorikan menjadi dua. Ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja, ya. Nah, kalau angkatan kerja itu nanti ada terbagi menjadi dua, nih ada bekerja dan mencari pekerjaan. Ada kalau yang bukan angkatan kerja itu kenapa disebut bukan angkatan kerja? Karena dia tuh sekolah, ibu rumah tangga, dan juga lain ya. Nah, kalau angkatan kerja itu ada yang terbagi menjadi dua, ada bekerja, benar-benar bekerja, ada yang mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, kenapa menganggur? Ya, mungkin karena sulitnya lapangan pekerjaan, dan pengangguran pun terbagi menjadi beberapa, ada skill, ada teknologi, musiman, struktural, fiksional. Nanti akan dibahas di video selanjutnya tentang pengangguran ya. Dan ini adalah jenis-jenis pengangguran. Nah, untuk orang-orang yang bekerja itu ada yang terbagi menjadi dua. Ada bekerja penuh, artinya seharian itu bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu bekerja. Ada yang setengah menganggur. Kenapa disebut setengah menganggur? Karena jumlah jam kerja per minggunya itu kurang dari 35 jam kerja, ya. Terbagi menjadi 3. Nah, ada setengah menganggur menurut pendapatan. Artinya setengah menganggur pendapatan itu artinya begini, tidak sesuai. Kalau misalnya di hukum Indonesia tentang sistem upah, artinya pembayaran upahnya itu di bawah UMR, ya. Terus ada setengah menganggur menurut produktivitas. Artinya mungkin sebanyak, jadi dia tuh kurangnya pekerjaan, dia tuh jadi karena kerjanya tidak menentu, jadi ya produktif, jadi jenis pekerjaan ya. Nah, yang terakhir adalah setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaan. Artinya jadi gini, misalnya pendidikannya S1 PAI, tapi ngajar ekonomi, gitu ya. Jadi mengajarnya itu tidak sesuai dengan pekerjaan itu tidak sesuai dengan bakat dan minat atau keahliannya, ya. Nah, bagaimana sih permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia? Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Maksudnya pada di Indonesia itu sekarang ini mengalami tingkat pengangguran yang sangat tinggi ya, apalagi untuk orang-orang yang baru keluar sekolah, gitu ya. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Nah, semakin besar banyak penduduk,
maka jumlah angkatan kerja pun juga semakin banyak ya. Dan menghasilkan apa? Nanti menghasilkan ke sini pengangguran yang tinggi. Yang seterusnya, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Ya. Makanya sekarang diupayakan untuk sekarang ini diupayakan untuk apabila yang masih belum mengejar pendidikan yang lebih tinggi, apalagi yang masih setara dengan apalagi yang belum punya ijazah SD, SMP, SMA, saya harap saya bisa lanjutkan aja ya. Lanjutkan aja sekolah ya. Supaya nanti bisa memiliki pendidikan yang tinggi gitu ya. Terus penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Maksudnya gimana? Jadi gini, karena kepadatan penduduk di Indonesia itu terpusat banget di Pulau Jawa, sehingga apa? Sehingga yang provinsi yang lain pun tidak memiliki kepadatan yang tinggi, malahan tingkat kepadatan penduduknya rendah, dan sehingga apa yang akibatnya? Akibatnya penyebaran angkatan kerjanya tidak merata. Gitu. Terus, yang terakhir adalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Mungkin dari segi fisiknya, dari lingkungannya, dari segi pesaknya, atau dari segi keuangannya, ya dari segi gajinya yang tidak sesuai. Makanya ini menjadi problematika ketenaga kerjaan di Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia terkait masalah ketenaga kerjaan. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.